Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radinya Dola Kerharja. Saya akan menjelaskan unsur-unsur wawasan Nusantara. 3 unsur penting wawasan Nusantara yaitu unsur wadah, unsur isi, dan tata laku. Wawasan Nusantara adalah merupakan penerapan geopolitik bangsa Indonesia senantiasa harus dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai rambu-rambu nasional yang menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan potensi kewilayahan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Wawasan Nusantara yang di dalam perwujudannya adalah pengutamaan persatuan dan kesatuan meliputi aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. 1. Wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen yaitu 1. Wujud wilayah. Wilayah Nusantara dibatasi oleh laut dan dataran serta dihubungkan oleh perairan dalamnya. Sedangkan secara vertikal, ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik puncak kerucut di pusat bumi. Titik 2. Tata inti organisasi. Tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. 3. Tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan peserta seluruh aparatur negara. Isi wawasan Nusantara. A. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukuan Undang-Undang 1945 yang meliputi negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Rakyat Indonesia yang berwujud kebangsaan yang bebas. Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal untuk menyeluruh yang meliputi satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan digantar secara terpadu. Satu kesatuan politik dalam arti undang-undang dan politik pelaksanaan serta satu ideologi dan identitas nasional. Satu kesatuan nasional budaya dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, satu tertib sosial atau satu tertib hukum. Satu kesatuan dan keamanan rakyat sementara satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerintahan, pembangunan, dan hasil-hasil yang mencakup aspek kehidupan nasional. Tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 segi, batilan dan lahiran. A. Tata laku batihan berdasarkan falsafat bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. B. Tata laku lahiran merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemangunggal, kata, dan karya, keterpaduan, pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. Implementasi wawasan Nusantara sebagai panca falsafat Pancasila dan pembangunan nasional. A. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafat Pancasila. Falsafat Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Wawasan Nusantara sebagai akulturalisasi falsafat Pancasila menjadi landasan dan pedoman kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan
Kebulatan wilayah dengan segalisisnya merupakan modal dan memiliki bersama bangsa Indonesia keanekan ragam suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang sama. Pancasila merupakan filsafat dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara sistem hukum nasional. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hubungan nasional bangsa Indonesia. Bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan memperdamaikan abadi melalui politik luar negeri bebas dan aktif. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kekayaan di seluruh wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan memiliki bangsa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Tingkatan perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing. Kehidupan perekonomian di seluruh Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Masyarakat Indonesia adalah suatu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan keseimbangan sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia adalah kesatuan dan keragaman budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, bahwa ancaman terhadap satu pulau, satu daerah pada hakikat adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam mempertahankan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iketut Yoga Arya Saputra. NPM saya 30202102778. Saya dari kelompok 12 materi geopolitik. Saya akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara. Pengertian implementasi wawasan Nusantara adalah penerapan wawasan Nusantara yang tercermin dalam pola pikir, sikap, hingga perbuatan di mana bisa lakukan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara baik di bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Hal-hal yang mencangkup wawasan Nusantara, yang pertama politik, yang kedua kehidupan sosial dan budaya, ketiga kehidupan ekonomi, yang keempat kehidupan pertahanan dan keamanan. Implementasi dalam kehidupan politik. Yang pertama, setiap pelaksanaan politik telah diatur di dalam Undang-Undang tentang Partai Politik, tentang pemilihan umum, dan tentang pemilihan presiden. Pelaksanaan politik tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan harus mementingkan persatuan bangsa. Yang kedua, dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian apapun. Yang ketiga, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan juga pluralisme dalam mempersatukan serta mempertahankan kesatuan dari berbagai perbedaan seperti agama, suku, dan bahasa. Hal ini bertujuan agar tercipta rasa toleransi. Memperkuat komitmen politik dalam partai politik dan pada lembaga pemerintahan agar meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Yang kelima, memperkuat korps diplomatik dalam upaya penjagaan wilayah Indonesia, khususnya pulau terluar dan pulau kosong dan meningkatkan peran
bangsa Indonesia di kancah dunia internasional. Implementasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Indonesia merupakan negara yang beruntung karena memiliki beragam corak budaya dan corak budaya yang beraneka ragam. Itulah yang kemudian menjadikan salah satu sumber kekayaan bangsa Indonesia. Meskipun telah memiliki banyak sekali kebudayaan asli, Indonesia tidak menolak masuknya budaya asing, namun dengan satu syarat, bahwa budaya Indonesia tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya dari bangsa Indonesia sendiri. Implementasi dalam kehidupan sosial. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda sebagai dari segi budaya, serta status sosial maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Implementasi dalam kehidupan politik. Implementasi wawasan Nusantara dari perwujudan kesatuan ekonomi akan terwujud apabila dalam tatanan ekonomi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata dan adil seadil-adilnya. Selain itu, kesatuan ekonomi bisa dikatakan berhasil jika pengelola sumber daya alam telah bertanggung jawab serta memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik dengan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dengan jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah, dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Implementasi dalam pertahanan dan keamanan. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara dalam lingkup kesatuan dan pertahanan dan keamanan memiliki tujuan agar menumbuhkan kesadaran cinta bangsa dan tanah air. Apabila seluruh rakyat Indonesia memiliki cinta, maka diharapkan setiap warga negara memiliki sikap siaga untuk membela negara dari segala macam ancaman. Memberikan kesempatan pada seluruh rakyat Indonesia untuk turut berperan aktif sebagai wujud dari kewajiban setiap negara. Contohnya dalam meningkatkan kemampuan disiplin, belajar kemiliteran, memelihara lingkungan, dan melaporkan hal-hal yang mencurigakan atau mengganggu kehidupan bermasyarakat kepada aparat. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Membangun rasa persatuan dan kesatuan dengan cara membangun rasa solidaritas dan hubungan erat antar warga negara secara menyeluruh. Dalam artian solidaritas tersebut tidak terbatas pada asal daerah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.